Apakah bisa perjanjian, ya Bang? Perjanjian itu kan perdata ya Bang. Apakah bisa perjanjian perdata itu kemudian dipidanakan gitu? Nah, kita kali ini akan mengkaitkan dengan contoh kasusnya Jessica Iskandar, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Halo Pengacara. Dan kali ini kita akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Halo Pengacara yang disampaikan melalui aplikasi Halo Pengacara dan juga yang ada di kolom-kolom komentar di video-video yang kami publikasikan. Ya, bersama ini kita kembali lagi bersama Bang Nasrullah Nasution, pendiri Halo Pengacara sekaligus managing partnernya SNH Law Office. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, sehat baik. Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, kita mendengar lagi nih Bang, ada beberapa isu hukum yang bisa kita kaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui aplikasi Halo Pengacara. Bang. Pertanyaan yang masuk yaitu terkait dengan apakah bisa perjanjian, ya Bang? Perjanjian itu kan perdata ya Bang. Apakah bisa perjanjian perdata itu kemudian dipidanakan gitu? Jadi orang-orang yang melakukan perjanjian, para pihak yang melakukan perjanjian, kemudian karena salah satu pihaknya tidak memenuhi perjanjian, dipidanakan atau dilaporkan pidana oleh pihak lainnya. Nah, kita kali ini akan mengkaitkan dengan contoh kasusnya Jessica Iskandar, Bang. Abang mungkin pernah dengar nama Jessica Iskandar? Salah satu artis Indonesia yang saat ini sedang mengalami permasalahan hukum dengan mitra bisnisnya. Nah, kalau kita lihat secara umum yang kita peroleh di media massa Bang ya, karena kan kita nggak tahu secara detail perjanjiannya, kita tidak lihat perjanjiannya, siapa yang menjadi para pihak dalam perjanjian, kemudian apa kesepakatan-kesepakatan apa yang diperjanjikan itu yang disepakati juga kita tidak tahu. Tapi kita mengambil secara umum di media massa yang pada pokoknya Jessica Iskandar merasa dalam media massa itu merasa telah tanda kutip diduga ditipu gitu ya oleh salah satu rekan bisnisnya begitu. Nah, kemudian perkara ini berjalan pada bulan Juni tahun 2022 itu Jessica karena merasa ditipu, karena diduga merasa ditipu, kemudian melakukan laporan ke kepolisian di Polda Metro Jaya terhadap rekan bisnisnya ya. Nah, kemudian rekan bisnisnya kemudian Jessica-nya dengan laporan tersebut, pasca laporan tersebut melakukan konferensi pers gitu ya. Dengan konferensi pers tersebut kemudian pihak rekan bisnisnya ini merasa tidak terima karena menurutnya ada poin-poin dari keterangan persnya Jessica Iskandar ini yang merasa tidak bisa diterima oleh pihak si mitranya ini ya, atau katakanlah tidak sesuai lah mungkin dalam versinya si mitra ini. Maka kemudian mengajukan gugatan perdata Bang. Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kalau tidak salah, terdaftar nomor 838. Ya, 838 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kalau tidak salah awal Oktober kemarin sudah sidang yang pertama ya. Ya, sidang pertama pihak tergugatnya itu adalah kalau kita baca di media massa ya, itu tergugatnya adalah Jessica Iskandar dan mungkin suaminya ya, entah itu sebagai tergugat 1, tergugat 2 atau salah satunya. Kemudian yang sebagai penggugatnya adalah mitra bisnisnya gitu Bang ya. Nah, pertanyaannya adalah kembali ya, kita kembali kepada pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat Halo Pengacara. Bisa nggak sebuah perjanjian itu yang notabene adalah dia sifatnya keperdataan gitu, bisa kemudian menjadi kasus pidana? Dan sebaliknya, bisa nggak kasus yang sebelumnya pidana kemudian menjadi sifatnya keperdataan, Bang? Ya, terima kasih Bang Heri ya. Lagi-lagi kita mengulas pertanyaan dari masyarakat melalui aplikasi Halo Pengacara. Nah, pertanyaan ini mungkin bisa jadi banyak ya, banyak yang akan bertanya tentang hal ini. Bisa tidak perdata jadi pidana, pidana jadi perdata dan seterusnya, dan sebaliknya gitu ya. Dua hal ini memungkinkan atau tidak untuk dilakukan, apakah salah satu atau kedua-duanya, bisa jadi seperti itu. Nah, untuk lebih apa namanya ya, lebih
mendalam, misalkan kita bicara tentang perkara, ya apakah pidana ini bisa jadi perdata atau perdata ini bisa jadi pidana dan sebaliknya. Saya coba merujuk ya. Sini saya juga merujuk dari jurisprudensi Mahkamah Agung. Ada alas hukumnya berarti? Ada ya alas hukumnya jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 4 garis miring YUR gitu ya, garis miring PID gitu ya, garis miring 2018. Ya, kita tampilkan ya, di nanti sini. Kita tampilkan ya. Ya. Di sini dimungkinkan saja ya, dalam perjanjian itu dimungkinkan adanya tindak pidana. Ya, apabila memang dilakukan dengan itikat tidak baik. Itikat tidak baik. Atau bisa jadi dibilang, oh ini nggak bisa pidana karena dia secara prinsip dia memiliki itikat yang baik. Itikat yang baik gitu ya. Misalkan tadi kalau kita bicara tentang perjanjian, seharusnya kalau salah satu pihak merasa dirugikan atas perjanjian tersebut, jatuhnya bukan pidana dong, gitu ya. Kalau umumnya gitu ya, berarti jatuhnya dia adalah secara keperdataan. Dia bisa ngajukan biasanya itu prestasi, ya ingkar janji lah terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian yang dia tidak penuhi. Nah, beda halnya ternyata dalam prosesnya ternyata ini bukan lagi bicara tentang masalah perjanjiannya lagi, ternyata ada itikat tidak baik dia. Di mana bisa jadi dari apa yang pernah dijanjikan tidak pernah dipenuhi. Tidak dipenuhi itu bukan karena ketidakberhasilannya, tapi memang sejak awal dia sudah punya niat yang jahat gitulah bahasanya, tanda petik jahat gitu. Nah, itu memungkinkan itu sehingga prosesnya ya bukan lagi keperdataan nih, prosesnya ya udah dilaporkan ke polisi atau pihak yang berwajib ya dalam hal ini. Bisa jadi dikenakan mungkin entah untuk penipuan dan penggelapan. Umumnya sih itu, penipuan dan penggelapan. Mungkin bisa ditampilkan juga nanti pasal tentang penipuan dan pasal tentang penggelapan agar publik juga tahu pasalnya apa sih dan unsur-unsurnya mungkin apa sih sehingga kok bisa dikategorikan itu kualifikasinya masuk penipuan dan penggelapan. Iya, berarti itikat tidak baik dalam konteksnya dia bisa dipidanakan itu dia harus memenuhi juga unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dong. Betul. Ya, artinya itikat tidak baik itu selalu berkaitan dengan adanya unsur-unsur perbuatan atau delik pidananya atau tindakan jahatnya begitu ya. Tadi Abang menyampaikan bahwa itikat tidak baik dalam perjanjian bisa jadi berkaitan yang umum adalah terkait dengan adanya upaya-upaya penipuan begitu ya. Penggelapan dan penipuan itu gitu ya. Apakah dalam dalam praktek hukum ya di pengadilan itu pernah ada ditemukan kasus yang tadi Abang bilang perjanjian yang sifatnya perdata kemudian dilaporkan kemudian diproses pidana kemudian terbukti dijatuhi pidana. Kalau tadi kan Abang bicaranya adalah konsepnya ya. Konsep artinya Mahkamah Agung sudah memiliki kaidah hukum bahwa kalau dia emang ada itikat tidak baik, dia bisa jadi terpidana. Tapi secara contoh, Bang praktek pengadilan itu ada nggak kasusnya, Bang? Ada. Kita pernah menangani malah ya. Kita menangani kasus seperti itu misalkan ada penawaran kerja sama bisnis lah. Ya, misalkan pengadaan lah biasanya atau perbaikan suatu tempat misalkan gitu ya. Wah, ini tempat ini akan diperbaiki, anggarannya sekian. Mau nggak ikut dalam pembiayaan nanti kita akan bagi hasil segala macam. Ternyata dalam prosesnya diperiksa tuh, kok nih nggak balik-balik nih modalnya maupun keuntungannya. Ternyata pas diperiksa itu proyek itu nggak ada. Fiktif gitu kan. Berarti kan memang itikatnya tidak baik gitu ya. Nipu dong ya. Nipu gitu. Beda halnya proyek itu berjalan, dalam perjalanannya ternyata ada problem. Problem itu tinggal dinilai kan. Terkait dengan pembayaran. Mungkin dengan pembayaran, jatuh temponya, terus ada waktu gitu ya. Terus mungkin ada problem-problem lainnya. Itu speknya tidak sesuai. Kurang lah gitu ya. Itu tapi tidak ada unsur-unsur penipuannya. Tidak ada unsur penipuannya. Itu kan beda hal lainnya gitu ya. Tapi yang ya sering digunakan itu untuk melakukan meyakinkan biasanya itu portofolionya dibuat sedemikian rupa. Biasa dibuat seperti itu sehingga mitra bisnis atau siapapun itu akan tertarik gitu. Misalkan kita ini sudah punya pengalaman sekian, kita akan investasi, akan ekspansi dan seterusnya, sehingga kita butuh dana sekian. Ternyata faktanya nggak pernah terjadi gitu ya. Ataupun kalaupun terjadi tidak seperti apa yang disampaikan, berarti kan dia sudah bluffing ya,
melebih-lebihkan dari apa yang sebenarnya telah dia kerjakan. Itu juga termasuk juga mungkin dalam kualifikasi itu gitu. Kalau dalam putusan-putusan pengadilan, misalkan Mahkamah Agung itu sudah pernah ada nggak yang terdakwanya yang kemudian menjadi terpidana gitu dalam kasus-kasus apa namanya kasus-kasus ini ya, kasus-kasus perjanjian yang kemudian dipidanakan kemudian menjadi terpidana gitu, dihukum gitu. Ada nggak Bang? Ada banyak, Ada ya? ada banyak. Ada beberapa kasus yang dari dasarnya kontrak perjanjian antara para pihak akhirnya dilaporkan ke polisi ya, diproses terus gitu ya. diproses dan akhirnya Sampai ke divonis. pengadilan ya? Ya, pengadilan. Biasanya kan orang beralibi dengan adanya perjanjian ini jadi perdata. Harusnya perdata gitu ya? Semuanya pasti punya anggapan udah diperjikin perjanjian aja biar jadi perdata semuanya. Karena kalau perdata kan prosesnya akan panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Kalau pidana itu kan memang ya ada intervensi negara di dalamnya gitu ya, sehingga melibatkan pihak-pihak lainnya dalam untuk mencari keadilan tersebut gitu. Kalau saya baca di Mahkamah Agung itu ada beberapa kasus sebenarnya, ada beberapa jurisprudence ya, atau beberapa putusan lah ya, yang berkaitan dengan apa namanya tadi perkara kontrak atau keperdataan yang akhirnya ada unsur di situ etika tidak baik dilaporkan ke pihak yang berwajib, akhirnya divonis dan diputus gitu. Seperti itu Bang. Ya. Nanti kita tampilkan di sini ya. Nanti kita akan bacakan juga perkara-perkaranya gitu ya. Ini Bang, ini kan satu sisi Jessica Iskandar melaporkan adanya dugaan tindak pidana gitu ya dalam perjanjian antara Jessica Iskandar dan suaminya dengan mitra bisnisnya gitu. Satu sisi ada gugatan perdata yang diajukan oleh mitra bisnis gitu ya kepada si Jessica Iskandar. Apakah ini satu hal yang berkaitan atau ini yang dua sisi yang berbeda gitu antara gugatan perdata satu sisinya lagi ada laporan pidana. Yang Abang lihat gitu. Iya, ini cukup menarik sebenarnya. Jadi ketika tadi pagi kita dapat pertanyaan menarik nih, kita coba cari tahu nih. Ini ada kaitan nggak sih antara pelaporan dengan gugatan? Awalnya begitu. Nah, kita cari tahu, kita telusuri apakah ini perdatanya tentang kontrak juga atau tentang hal yang lainnya. Walaupun pihaknya sama nih, kurang lebih sama menurut penelusuran. Menurut penelusuran ya. Artinya kalau di kepolisian itu Ibu Jessica dan suaminya melaporkan mitra bisnisnya dalam perkara yang perdataan, mitra bisnisnya melakukan gugatan terhadap Ibu Jessica. Apakah dengan suaminya atau tidak, kita belum tahu. Tapi yang pada pokoknya kita pahami ada gugatan. Nah, kita telusuri apa sih yang jadi dasar kenapa digugat gitu. Apa Bang yang menjadi dasar? Kalau saya dapat di beritanya dari wawancara kuasa hukum ya, media online mewawancara kuasa hukumnya. Si mitra bisnis atau Jessica? Mitra bisnisnya karena kan dia sebagai penggugat, ya pasti publik akan tahu kenapa digugat. Apa sih yang dituntut ya, jadi concern gugatannya apa sih? Ya gitu. Apakah terkait dengan laporan pidananya? Awalnya saya berpikir, wah jangan-jangan gak terkait dengan laporan pidana karena bisa jadi pidananya belum bisa dilakukan laporan. Karena apa? Ini masih dalam proses perjanjian. Saya berpikir begitu. Wah kalau dalam proses perjanjian, apakah mungkin ada janji yang harusnya ditunaikan itu masih belum waktunya, tapi udah dilaporkan. Misalkan ya, biasanya gini, kita bikin komitmen perjanjian nanti akan ada pembayaran di bulan Desember. Tapi belum jadi bulan Desember, ini misal ya, bukan terkait dengan kasus ini. Belum jadi bulan Desember, ternyata bulan September udah ada laporan. Itu kan belum bisa dilakukan karena bisa dikategorikan ya prematur dong ya. Ya prematur. Belum waktunya. Awalnya saya berpikir begitu. Awalnya, tapi ketika menelusuri, ternyata alasan-alasannya adalah pertama karena menyebutkan terlapor secara lengkap namanya di hadapan wartawan. Mungkin terkait dengan ketika komisi pers ya. Pada saat setelah laporan melakukan kompresi pers, ada hal-hal yang dianggap tidak bisa diterima oleh pihak mitra, kemudian digugat gitu. Apalagi Bang tadi poin pertama apa Bang tadi? Menyebutkan terlapor secara lengkap namanya di hadapan. Melaporkan nama. Menyebut secara lengkap. Misalkan nama terlapor. Nah terlapor gitu ya. Misalkan Budi. Gitu. Budi siapa gitu misalkan. Nah, secara lengkap misalkan kayak gitu. Di hadapan
wartawan, di hadapan media lah ya dalam hal ini. Terus yang kedua, menyebut terlapor dengan istilah penipu. Artinya kuasa hukumnya yang bilang ya lu masih proses di polisi proses laporannya dan belum ada status gitu. Status itu untuk menentukan dia seseorang itu kan harus melalui proses dan harus ada bukti juga ya. Sampai harus ada putusan pengadilan. Sampai dia bisa dibilang pasal berarti kan ya kan pasal penipuan gitu kan. Karena kan hukum pidana kita menganut asas praduga tidak bersalah. Selama belum ada putusan pengadilan, kita tidak boleh memvonis seseorang itu sebagai seorang yang bersalah atau tidak. Iya. Seharusnya bagaimana, Bang? Seharusnya sih diduga. Misalkan dengan bahasa diduga, patut diduga, ya, menipu begitu. Ya, kira-kira begitu. Tapi dengan jelas-jelas dia mengucapkan kata itu, ya. Ini versinya pengacaranya. Versinya kalau saya lihat dari berita media seperti itu. Ada lagi, Bang, mungkin? Yang ketiga, dia menyatakan kehilangan 11 mobil dengan asumsi kerugian uang 9,8 M itu tanpa didukung dengan bukti. Kira-kira begitu. Iya. Kira-kira begitu sih. Jadi menurut Abang, ini tadi kembali ya pertanyaannya, apa yang poin-poin yang digugat ini adalah oleh siapa tadi mitra bisnisnya ini ada kaitannya nggak sih sebenarnya dengan? Nggak ada. Tidak. Ini berarti kaitan. Perkara yang berbeda, sesuatu yang berbeda ya. Sesuatu yang berbeda. Berarti yang digugat itu sebenarnya objeknya bukan perjanjiannya. Bukan berkaitan concern bisnisnya, bukan. Kalau kita melihat merujuk pada yang disampaikan oleh ke media sosial gitu ya. Karena kita nggak baca gugatannya secara utuh, jadi kita juga mengasumsikannya bahwa apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya itu adalah yang menjadi tuntutannya begitu ya. Kira-kira. Kecuali memang di dalam gugatannya ada poin-poin misalkan menyatakan perjanjian antara mereka itu tidak sah, misalkan itu batal atau tidak sah gitu. Itu lain hal ya, lain hal. Kemudian Bang, ini kan sudah ada sidang nih katanya ya, sidang untuk yang perdatanya ya. Sudah ada sidang, ini sidang perdata ya, bukan pidana ya. Sidang perdata ya. Bukan sidang pemeriksaan terhadap si mitra bisnis itu ya dalam perkara pidananya. Karena yang setahu kita itu perkaranya masih tahap pemeriksaan di kepolisian ya, di Polda Metro Jaya dan belum ada P21, belum ada penyerahan kepada kejaksaan gitu ya. Nah, pada saat sidang yang pertama ini berarti kan sidang perdatanya itu ya. Ya kan di berita tuh katanya pihak penggugat tuh si mitra bisnis itu nggak hadir gitu ya. Kuasa hukumnya juga tidak hadir, dianggapnya tidak hadir gitu ya. Memang boleh Bang dalam sidang itu kita tidak hadir gitu ya. Iya, harusnya hadir ya, apalagi dia sebagai penggugat ya. Karena siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Kan dalam keperdataan seperti itu ya. Harusnya begitu ya. Harus hadir. Tapi idealnya adalah yang menggugat harusnya lebih aktif. Lebih aktif. Kemudian jika kemudian ya kita berandai-andai ya, karena ini kan tidak hadir, walaupun sebenarnya katanya berita itu yang beredar itu kuasa hukumnya ada sebenarnya ada di situ, cuma tidak hadir dalam persidangan. Karena walaupun di situ tidak hadir dalam persidangan kan dianggapnya tidak hadir itu ya. Tidak hadir. Kemudian kita berandai-andai, kalau misalkan dia besok tidak hadir lagi nih sidang kedua, si penggugat. Ya, harusnya hadir ya. Kalau dia tidak hadir untuk kedua kalinya, maka dia akan dipanggil sekali lagi, ya. Nah, tergantung kebijakan majelis juga sih biasanya ya. Ada yang dibilang dipanggil sekali lagi untuk ini, atau dia akan memutuskan majelis berarti ini nggak sungguh-sungguh dia mengajukan gugatan. Gugur berarti ya? Gugur gugatannya. Ya, gugatan gugur ya? Gugatan gugur kalau tidak sekali lagi hadir. Ya, kalau penggugat tidak hadir lagi dengan patut, tadi dikatakan bisa 2 kali, bisa 3 kali tergantung majelis hakim, maka gugatan dinyatakan gugur. Baik Bang, ini pertanyaan terakhir nih Bang ya, dari kita ya. Ini kalau kemudian dalam putusan perdatanya ini memenangkan si penggugat, si mitra bisnis, dan dalam putusan tersebut ada petitum, ada bunyi putusan yang menyatakan bahwa perjanjian batal, atau setidak-tidaknya dinyatakan bahwa si mitra ini adalah orang yang mempunyai itikat baik dalam perjanjian. Bagaimana Bang? Apakah ini kemudian menghentikan proses pidananya gitu? Ya, kalau saya melihat ya dari penelusuran secara online ya, artinya
apa yang terjadi itu nanti ketika putusan perdata yang berkaitan dengan tadi tiga hal tersebut yang kita sampaikan di awal itu diputuskan, taruhlah penggugat dimenangkan, berandai-andai penggugat dimenangkan, itu tidak serta-merta gitu ya? serta-merta membatalkan atau menafikan atau menghentikan daripada pelaporan di kepolisian dalam hal ini, karena itu dua hal yang berbeda menurut kacamata yang saya pahami gitu ya, kira-kira begitu. Apakah itu kemudian menjadi kewenangan penyidik, apakah ini perkara tetap lanjut atau tidak gitu ya? Iya betul, karena kewenangan ada penyidik ini, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih atas penjelasannya Bang Nasrul, dan sangat mencerahkan sekali. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan pada episode kali ini bisa membantu masyarakat yang ada di sana, yang di luar sana, yang saat ini mengalami hal yang sama, yang mengalami permasalahan hukum ataupun terjerat hukum dengan permasalahan yang sama yang saat ini sedang dialami oleh Jessica Iskandar. Dan kita juga mendoakan kepada Jessica Iskandar dan juga suaminya dan juga mitra bisnisnya gitu ya, bisa menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Ya, demikian episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi Halo Pengacara di Google Play Store sebanyak-banyaknya, dan diteruskan, di forward ke teman-temannya sebanyak-banyaknya juga. Terima kasih. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.